历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Dekan Tian'an dan Kaisar Mingyong sedang membahas tentang Qinyang di kediaman Dekan Tian'an. Kamu serius? 8 penjaga naga api kehancuran memiliki kekuatan untuk membakar dunia. Dia bisa mengaktifkan formasi ini dan membunuh kita berdua seperti mencabut rumput. Dan bukan hanya itu. Dekan Tian'an tersenyum getir, pedang roh 4 gajah di dalam pilar suci 4 gajah, bahkan satu saja, bisa membunuh kita berdua dalam sekejap. Keduanya terdiam sesaat. Di antara mereka, ada pemahaman yang sama. Baik pilar suci 4 gajah maupun 8 penjaga naga api kehancuran, semuanya ditinggalkan oleh leluhur mereka. Pendiri generasi lapis lazuli. Leluhur itu adalah Kaisar Agung Mingyuan. Di masa lalu, dia adalah penguasa tertinggi di seluruh benua Jiuyo. Tapi sekarang, semua peninggalannya berhubungan dengan seorang bocah 16 tahun. Dan bocah itu bahkan tahu lebih banyak tentang warisan ini dibandingkan mereka sendiri. Bahkan, ia sangat familiar dengan mereka. Kalau begitu, kurasa. Formasi Xuanming. Begitu Tian'an mengucapkan kata-kata ini, wajah Kaisar Mingyong langsung berubah. Jika anak ini benar-benar mengetahui formasi besar Xuanming, maka kekaisaran Beimingku akan bangkit di dunia ini. Kaisar Mingyong menghela napas berat dan berkata, Akademi Dewa Anda juga akan bersinar, mencapai tingkat kejayaan leluhur. Formasi Xuanming. 4 kata sederhana, tetapi betapa banyak rahasia yang tersimpan. Jika formasi ini diketahui oleh kekaisaran yang lain di benua Jiuyo, Kerajaan Xiang, dan bahkan kerajaan perbatasan, maka kekaisaran Beiming tidak akan pernah damai. Ayo dan tanyakan tentang masalah ini. Dekan Tian'an tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Bertanya. Kaisar Mingyong tersenyum kecut. Kamu belum pernah melihat sikapnya sebelumnya, apakah kamu berani bertanya? Setelah kata-kata itu jatuh, wajah Dekan Tian'an membeku. Benar, di sorot mata anak itu selalu memiliki sedikit rasa percaya diri, seolah-olah langit akan runtuh pun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan dia melakukan hal-hal sesuai suasana hatinya, bahkan itu jika Dekan yang datang sendiri pun, dia sama sekali tidak peduli, dan dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormatnya sama sekali. Tapi sayangnya, itu bukan urusannya. Anak itu telah menguasai rahasia dari pilar suci 4 gajah. Dengan mudah, hanya dengan sekali tebasan pedang, dia bisa mendekati sudut manapun di ibu kota Kekaisaran Beiming dalam sekejap. Siapa yang berani menyentuhnya? 2 orang terkuat di Kekaisaran Beiming saat ini sama sekali tak berdaya menghadapi seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Perlahan, Kaisar Mingyong berkata, kita sebaiknya tidak terlalu banyak bertanya tentang masalah ini. Melihat situasi saat ini, selama Qinyang bersedia berada di Akademi Dewa, kalian harus tetap memperhatikan dan berhati-hati. Jangan biarkan orang-orang yang tidak seharusnya memprovokasinya, malah memprovokasinya. Mungkin, jika dia merasa nyaman di sini, dia akan memberitahu kita rahasia tentang 8 penjaga naga api kehancuran dan pilar suci 4 gajah. Begitu kata-kata ini keluar, Dekan Tian'an mengangguk. Meskipun hal ini terdengar mustahil, untuk saat ini, inilah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Dahulu, betapa kuatnya Kekaisaran Beiming puluhan ribu tahun yang lalu? Betapa megahnya Akademi Dewa? Namun sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan dan penyesalan. Sejarah telah dipenuhi dengan terlalu banyak debu dan kehormatan yang terlupakan. Jika dibandingkan dengan kedua tokoh terkuat Kekaisaran Beiming yang hanya bisa meratapi keadaan dan bersikap hati-hati, Qinyang dan yang lainnya saat ini justru mendapat sambutan hangat dari tetua Su Tongtian. Qinyang, ini adalah teh Bilwoking berkualitas tinggi yang telah kusimpan. Seteguk saja akan menyegarkan pikiranmu dan memiliki efek yang sangat baik untuk Mioshin. Cobalah. Su Tongtian berdiri di samping, menatap Qinyang dan yang lainnya dengan senyum ramah. Qinyang perlahan mengambil cangkir itu, menyesap sedikit, lalu mengernyitkan dahi. Apa? Tidak puas? Tidak apa-apa. Qinyang tidak banyak bicara. Teh jenis ini sama sekali tidak ada artinya baginya. Mendengar ini, Su Tongtian merasa malu, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi.
Pemandangan di lapangan bela diri dalam akademi hari itu, hingga sekarang, masih membuatnya sulit untuk tidur setiap malam. Melihat Qinyang lagi seperti melihat hantu, dan dia benar-benar tidak berani membantahnya. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya seperti Jin Yilei, Song Fengyu, dan Chang Liang. Baiklah, kali ini, aku datang untuk pendaftaran murid dalam akademi. Qinyang berbicara lagi, lalu bertanya, saya ingin tahu di mana para murid dalam akan tinggal sekarang. Apakah sudah diatur dengan baik? Aku akan segera mengaturnya untukmu. Su Tongtian langsung mengeluarkan gulungan gambar satu persatu dan berkata dengan tersenyum, Nona Ye Ziqing sebelumnya telah menjadi murid dalam dan selalu tinggal di area ketujuh. Qinyang, lihatlah, di mana kamu ingin tinggal, aku akan mengaturnya sekarang juga. Su Tongtian membuka gulungan gambar dan memperkenalkan dengan cermat, Akademi Dewa kami sekarang memiliki total 35 area untuk tempat tinggal para murid dalam. Saat ini, ada banyak tempat kosong di berbagai area. Semua tempat tinggal di halaman dalam adalah rumah pribadi 2 lantai dengan fasilitas lengkap, termasuk kamar mandi dan ruang latihan. Tentu saja, jika kamu tidak puas, bisa memberitahu aku langsung. Su Tongtian berkata dengan antusias, aku bisa mengajukan permohonan ke akademi. Sebenarnya, tinggal di Akademi Tenjin juga memungkinkan. Lagi pula, sekarang kamu sudah berada di tingkat ke-9 alam laut roh, dan sebentar lagi akan mencapai alam platform roh. Antusiasme Su Tongtian membuat Lu Xuan dan yang lainnya merasa agak canggung. Biasanya, para murid akademi selalu memperlakukan para tetua dengan hormat dan tidak berani sombong. Kapan pernah terlihat seorang tetua akademi memperlakukan murid dengan sikap seperti ini? Terlebih lagi, Su Tongtian adalah tetua di alam spiritual. Itu adalah keberadaan tertinggi di seluruh ibu kota kekaisaran. 35 area. Qinyang merasa bingung saat mendengar ini, aku ingat, bukankah ada 36 area di akademi? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Su Tongtian sedikit berubah, dan ekspresi Ziqing juga tampak aneh saat itu. Apa yang terjadi? Itu benar. Su Tongtian menjelaskan, dulu memang ada 36 area, tapi sekarang hanya tersisa 35. Area ke-36, yang dulunya paling subur, kini terbengkalai. Terbengkalai. Qinyang tampak sangat terkejut. Ye Ziqing berkata dengan suara pelan saat itu, Tuan Muda mungkin belum tahu, beberapa tahun lalu, terjadi kebakaran di area 36. Akibatnya, lebih dari setengah dari hampir 36 murid yang tinggal di sana tewas atau terluka. Sejak itu, meskipun akademi telah membangunnya kembali, ada rumor bahwa masih ada arwah gentayangan di malam hari, dan banyak murid yang tidak berani tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, tempat itu pun ditinggalkan. Kebakaran? Saat itu, alis Qinyang berkedut, matanya menyiratkan sedikit emosi. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggal di sana. PFFFT. PFFFT. Begitu kata-kata Qinyang jatuh, keempat orang di dalam ruangan, termasuk Lu Xuan dan Qin Hai, langsung menyemburkan teh mereka. Saudara ketiga, jangan bercanda. Ya, bos, jangan bercanda. Iya, meskipun aku baru masuk akademi, aku mendengar tempat itu disebut rumah hantu belum lama ini. Walaupun aku tidak percaya pada hantu, tempat yang gelap itu tetap saja menyeramkan. Keempatnya langsung mengutarakan pendapat mereka. Tidak ada yang buruk? Qinyang berdiri dan tersenyum tipis. Penatua Su, Anda bilang tidak ada yang tinggal di sana kan? Kalau begitu, kami berlima tinggal di sana. Akademi seharusnya tidak keberatan bukan? Aku tidak keberatan, tapi Qinyang, tempat itu benar-benar berbahaya, sangat menakutkan. Su Tongtian tertawa gugup dan berkata, mari kita lihat tempat lain. Misalnya, area 25 dibangun di kaki pegunungan, sekelilingnya penuh dengan energi spiritual. Itu tempat yang bagus. Tidak perlu, aku tetap memilih area 36. Qinyang berkata dengan tegas. Su Tongtian menjadi cemas. Dari semua pilihan, dia justru memilih area 36, kuburan bagi orang-orang yang telah mati. Dulu, ribuan murid tewas di area 36. Siapapun akan ketakutan tinggal di sana. Namun, Qinyang sama sekali tidak peduli dan tetap memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Qinyang kembali berbicara, para murid peringkat 10 besar kali ini, yang telah mencapai batas tingkat ke-9, bisa memilih satu teknik roh,
1 senjata roh, dan 1 pil roh, benar kan? Benar. Kalau begitu, Penatua Su, tolong kirimkan hadiah untuk kami berenam ke area 36 sesuai dengan daftar ini. Saat itu, Qinyang mengangkat tangannya, dan selembar kertas muncul di telapak tangannya. Su Tongtian hanya bisa mengangguk dengan wajah kosong. Dia masih belum pulih dari keterkejutan karena Qinyang memilih area 36. Perlahan-lahan, Qinyang dan yang lainnya telah pergi. Setelah beberapa waktu, Su Tongtian akhirnya sadar kembali dan melihat kertas di tangannya. Ini. Wajah Su Tongtian langsung pucat, dan jarinya gemetar. Tidak, aku harus segera menemui dekan akademi. Harus. Su Tongtian buru-buru berdiri dan langsung melesat pergi. Sementara itu, di sisi lain, Qinyang memimpin Qin Hai, Ye Ziqing, dan yang lainnya melewati area luas halaman dalam untuk mencari area 36. Begitu mereka sampai di sana, kecuali Qinyang, kelima orang lainnya tertegun. Dulu, hampir semua murid di 36 area pernah tinggal di sini, dan tempat ini penuh dengan energi spiritual. Bisa dikatakan, ini adalah area terbaik di antara semua area, tempat yang diidamkan oleh banyak murid. Namun, sebuah kebakaran misterius membakar seluruh area 36 hingga rata. Ribuan murid tewas, bahkan tulang belulang mereka pun tidak tersisa. Akademi kemudian membangun kembali asrama di sini dengan tampilan yang baru, tetapi kejadian-kejadian aneh terus terjadi, membuat semua orang ketakutan. Banyak murid melaporkan kejadian tersebut, tetapi para petinggi akademi tidak dapat menemukan solusi. Pada akhirnya, murid-murid dipindahkan ke tempat lain, dan area 36 ditinggalkan selamanya. Saat ini, di area 36 yang luas, deretan rumah 2 lantai berdiri di kedua sisi jalan. Di jalanan, dedaunan berguguran dan berdesir tertiup angin. Udara dingin terasa menusuk, membuat orang merinding. Sudah lama tempat ini tidak dihuni. Sekarang, pemandangannya benar-benar tandus. Matahari mulai terbenam, sinarnya perlahan menghilang, menambah kesan menyeramkan di tempat itu. Kakak. Zhang Xiaoshuai berkata dengan suara gemetar, tempat ini sangat menyeramkan. Lebih baik kita cari tempat lain. Bagus juga. Qinyang melangkah ke dalam area 36 dan tersenyum, lingkungannya memang agak suram, tapi banyaknya ruangan di sini bisa digunakan setelah dibersihkan. Bayangkan, kita berenam tinggal di asrama yang dulu dihuni hampir 10.000 murid. Kita bisa tidur di kamar yang berbeda setiap hari, tanpa mengulang tempat yang sama selama setahun. Di seluruh Akademi Dewa, siapa lagi yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini? 1 kamar per hari, tanpa ada yang sama. Hanya Qinyang yang bisa berkata seperti itu di tempat semengerikan ini. Tunggu dulu, 6 orang? Ye Ziqing juga sedikit pucat. Ziqing, sebagai pelayanku, tentu saja kamu tinggal dimanapun aku tinggal bukan? Qinyang menyipitkan matanya dan tersenyum. Baik. Ye Ziqing tidak punya pilihan selain mengangguk dengan ragu. Meskipun dia berada di tingkat ke-9 alam lautan roh dan tidak percaya pada hantu, tempat ini memang menyeramkan. Membayangkan 6 orang tinggal di tempat di mana ribuan orang mati di malam hari. Rasanya. Tiba-tiba, terdengar jeritan nyaring. Zhang Xiaoshuai melompat ke punggung Lu Xuan dan berteriak keras. Ada hantu! Ada hantu! Teriakan ini membuat beberapa orang merinding. Hantu apa? Xiaoshuai, jangan menakut-nakuti. Lu Xuan tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Benar, itu hantu yang cacat. Berteriak seperti itu, jantungku hampir berhenti berdetak karena kaget. Tiba-tiba, suara serak terdengar, dan di depan Sang Xiaoshuai, muncul sosok bungkuk yang perlahan berjalan dengan tongkat di tangannya. Hantu! Mata Sang Xiaoshuai langsung memutih, dan dia langsung pingsan. Orang tua itu memutar matanya, menatap mereka, lalu berkata dengan dingin, siapa kalian? Senior. Qin Hai cukup berani saat itu, tersenyum dan berkata, kami adalah murid dalam Akademi Dewa, dan kami datang untuk melapor dan tinggal di sini. Melihat bahwa itu hanya manusia, mereka semua menghela napas lega. Tinggal. Orang tua itu menatap mereka dengan ekspresi aneh, janggut kambingnya bergetar, dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh, kalian tidak tahu bahwa orang-orang telah mati di sini? Kami tahu.
Qinyang tersenyum dan berkata, tapi tempat ini tenang. Jika senior saja bisa tinggal di sini, maka kami juga tak perlu khawatir. Kata-kata Qinyang memiliki makna yang tersembunyi. Ikut aku. Bersandar pada tongkatnya, orang tua itu mengetukkan tongkatnya ke tanah dan memimpin mereka masuk ke dalam area 36. Asrama di kedua sisi tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya malam yang perlahan menyelimuti tempat itu. Orang tua itu berkata pelan, di area 36, tidak ada yang tinggal selama hampir 1000 tahun. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua akademi sampai menempatkan kalian di sini. Apakah kalian menyinggung seseorang? Qinyang dengan tenang berkata, tidak, kami sendiri yang memilih untuk tinggal di sini. Sendiri. Orang tua itu menatap Qinyang dengan mata yang dalam. Boleh tahu bagaimana cara memanggil senior? Jangan panggil aku senior atau semacamnya, cukup panggil aku si lumpuh tua. Orang tua itu membawa mereka berjalan sekitar 10 menit sebelum akhirnya tiba di depan beberapa gedung asrama. Aku tinggal di gedung seberang. Aku rasa gedung-gedung ini adalah yang paling cocok untuk dihuni. Bersihkanlah dan tinggallah di sini. Si lumpuh tua menunjuk dengan telapak tangannya, lalu pergi begitu saja tanpa peduli pada mereka. Saat ini, Zhang Xiaoshuai terbangun dan melihat sekelilingnya, hatinya langsung tenggelam. Apakah ini benar-benar tempat untuk manusia tinggal? Baiklah. Qinyang mengangguk dan tersenyum, mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggal kita di akademi. Semua orang, bersihkan tempat ini. Ziking, ikut aku. Setelah Qinyang mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan dengan santai. Dua sosok itu perlahan menghilang. Zhang Xiaoshuai, Lu Xuan, Sun Yu, dan Qin Hai menatap punggung mereka dengan ekspresi aneh. Saudara Qin Hai, apakah bos kita mungkin menyukai hal-hal yang menantang di tempat semacam ini? Zhang Xiaoshuai menggoda. Mungkin tidak. Qin Hai juga sedikit memerah. Lu Xuan berdeham dan berkata, Nona Ye Ziking sangat cantik, dia termasuk dalam jajaran wanita tercantik di Kekaisaran Beiming. Kakak Qin penuh semangat, wajar jika dia tak bisa menahan diri. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.